Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kali ini dengan channel Gus Gaul. Kali ini kita masih membahas kitab yang sama, yaitu Akhlak Lil Banin, dengan narasumber yang sama, ngaji pasan. Mudah-mudahan ngaji kita pada malam hari ini bisa membawa banyak manfaat. Amin. Mungkin langsung saja dengan narasumber kita pada malam hari ini dengan Gus Coy. Lanu Gus, monggo. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan teruskan ngaji kita tentang adab seorang anak bersama kerabatnya, gitu ya. Kenapa? Kerabat ini adalah saudara yang terdekat, yang di dalamnya pasti akan memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan kita. Kadang orang mikirkan begini, dengan teman jauhnya itu bagus, baik sekali, tapi dengan kerabatnya yang dekat kok nggak akrab, gitu ya. Maka ini akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Al-waladul aqilul mahbubu yahtarimu aqaribahu. Jadi anak yang pinter, yang disayangi itu pasti akan memuliakan kerabatnya, begitu ya. Misalnya siapa saja yang dimuliakan, diantaranya adalah kakek, mithlul jad wal jaddah. Misalnya yang dimuliakan itu adalah ada kakek, ada nenek, wal ammi wal ammah, paman dari bapak, kemudian wal khol wal kholah, paman dari keluarga ibu, kan itu ya. Banyak keluarga besar. Iya, keluarga besar lah. Jadi bapak dan ibu. Iya, dengan kakek juga bagus, nenek juga bagus, paman dari sebelah bapak juga bagus, paman dengan sebelah keluarganya ibu itu juga kita harus saling menghormati, begitu ya. Wa yuhibbuhum katsiran. Kalau kita ini memiliki akhlak yang bagus, kemudian menyayangi kerabat kita, pastilah kita akan juga disayangi oleh kerabat-kerabat kita. Kadang-kadang kalau sudah ketemu dengan keluarga besar, kemudian biasanya pas lebaran ya. Lebaran sudah menata-nata ini. Biasanya kita ini saling menunggu, gitu ya, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Yang ditunggu-tunggu apa, Pak? Ya, fitrah. Angpo ya. Kalau bahasanya orang sini sangu ya. Sangu ini bodoh, kan gitu ya. Biasanya begitu. Kenapa? Li'annahum yuhibbunahu aidan. Jadi kalau kita ini menyayangi kerabat besar kita, kita pastilah juga akan gantian disayangi. Jadi nggak ada ceritanya rumus kita menyayangi kemudian dibalas tidak menyayangi, kayaknya peluangnya kecil gitu. Jadi kalau kita terbiasa menyayangi kepada saudara-saudara kita pasti akan sangat menyayangi kita. Cuman masalahnya adalah bagaimana perasaan saling sayang menyayangi ini di lingkungan keluarga ini memang harus kita tumbuhkan secara bersama-sama. Nah, itu caranya tuh bagaimana, padahal kita tuh kerabat ya. Nah, kerabat sama sahabat tuh justru kita frekuensi ketemunya justru sering sama sahabat ya. Sama kerabat jauh-jauh. Iya. Itu bagaimana caranya tuh kalau istilahnya kalau biar lebih rekat. Iya. Ketemu mungkin hanya setahun sekali waktu lebaran. Iya. Itu bagaimana caranya biar istilahnya tidak terjalin semakin ketemu ya. Iya. Nah, jadi begini, saya punya pengalaman yang menarik begitu ketika ada seorang teman yang anaknya ini sedang mondok di pesantren, gitu ya. Biasanya ketika nyampe di rumah itu pertama yang disarankan oleh kedua orang tuanya, misalnya kalau anaknya laki-laki gitu, gendang kono nenggone bude atau ke rumahnya bule, kan gitu ya. Itu dalam rangka merekatkan silaturahim, gitu ya. Atau sekali waktu mumpung libur, ayo nginep kono nenggone mas-masing nggone budene, kan begitu ya. Ini penting, Mbak. Jadi kadang-kadang karena kita ini di zaman modern ini kan kita ini saling sibuk ya dengan pekerjaan kita masing-masing, tetapi bagaimana silaturahim untuk menjaga kerabatan ini tetap menjadi keluarga yang solid, gitu ya, keluarga yang akrab. Ini ya memang salah satu diantaranya ya seperti itu, kita menyarankan kan kesempatan istilahnya kesempatan kecil, coba lah ya misalnya komunikasi liburan sekolah atau mungkin pas
kita memang ada waktu yang longgar. Jadi misalnya bagaimana kita mengakrabkan anak-anak ini dengan saudara besarnya ya. Misalnya dengan anak Pak D-nya atau anaknya paman gitu. Mereka kita dorong untuk melakukan hal yang sifatnya bersama-sama gitu ya, Nah, biar kalau zaman sekarang lebih mudah mungkin dengan video call. Iya. Kalau Video. dulu anu Iya. ketemu Iya. kan. Iya. Kalau video call mau jarak jauh sekarang mudah. iya. Tapi ya itulah mungkin salah satu kehebatan hidup di era modern ya. Tetapi menurut kita kok rasanya tetap enak kalau ketemu. Walaupun Ya, ada Fitra mungkin pesan ya. lah ya ada ini walaupun ada video call gitu Ya, ya. Sekarang ada Zoom, ada macam-macam. Tapi rasanya akan lebih nyaman kalau jumpa darat Ya, ya. ketemu langsung. Bukan buaya darat loh ya, tapi jumpa darat gitu ya. Ini penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita menyayangi kerabat kita itu kita akan mendapatkan banyak kemudahan lah. Misalnya kalau kita pas main ke rumahnya Bude kok tiba-tiba sangunya habis gitu. Enak aja ngomong Bude sangunya habis gitu ya. Tapi kalau nggak pernah berkunjung rasanya mau minta duit itu juga sungkan. Kalau sering nggak usah minta dikasih. Ya itu karena seringnya kita berkunjung ke rumah kerabat kita ya. Jadi mari kita jaga kekerabatan itu dengan sebaik mungkin agar walaupun orang tua kita sudah tidak ada, itu karena kita menjaga kerabatan itu tetap saja tersambung hubungan silaturahmi atau silaturahim itu ya. Ini yang kemudian harus kita lakukan gitu. Nah, kalau kemudian kita memiliki perasaan dengan kerabat kita itu dekat, wah bukan saudara-saudara kita aja yang seneng, tetapi yang seneng juga di sini wa yuhibbuna walidayhi. Akhirnya orang tua saudara-saudara kita, orang tua kita melihat anaknya akrab dengan saudara-saudaranya ini, orang tua juga akan merasa senang. Tapi ngomong-ngomong begini, kadang-kadang anak-anak ini kan susah ya kalau disuruh silaturahim ke rumah budenya atau ke rumahnya siapa. Kalau tidak ditemani orang tua ya. Iya. Maka ini bagaimana harus kita biasakan anak-anak kita memiliki kemandirian untuk saling berkunjung ke rumahnya saudara-saudara kita agar ini menjadi satu budaya yang bagus gitu ya. Tidak hanya Lebaran saja Pak Naro, tetapi ada kalau keinginan kemauannya itu baru sana ndak. Ya, misalnya begini, pada saat liburan anak kita dorong, yo kono mbok dolan nggone bule utawa nggone Pak D sana ya, Pak Puh sana nginep kan gitu ya. Ya, kita biarkan saja dan kita juga harus sebagai orang tua itu mungkin bahasanya los di rumahnya bupuhnya, di rumahnya Pak Puhnya kan ya, kita juga nelpon lah sama keluarga kita bahwa niki nitip ponakane kan gitu ya. Biar saling mengenal. Ya, masa nopo ya Mas? Iya. Kenapa? Karena kalau ini nanti tidak dibiasakan, Pak, lama-lama ini sebenarnya kan keluarga dekat. Iya. Tetapi karena nggak dibiasakan mereka berjumpa di dalam satu kegiatan itu, lama-lama bukan semakin dekat tapi semakin jauh-jauh gitu ya kan. Iya, ini kan sangat disayangkan gitu ya. Wa yurdi aqaribahu daiman. Kalau kita misalnya mohon maaf dalam rangka misalnya memperingati hari kelahirannya nenek atau kakek, khatmil Quran bersama-sama. Wah, itu khatamnya cepet ya karena kita punya keluarga besar. Jadi bagaimana momentum bertemu dengan saudara-saudara itu kita manfaatkan untuk kepentingan yang positif. Tidak hanya khatmil Quran, tetapi mungkin kita pergi ke yayasan yatim piatu bersama-sama. Itu kan melatih kepekaan bagaimana kita ini punya perasaan yang mudah. Kalau melihat orang lain kesulitan itu akan tumbuh rasa kasih sayang dengan sesama kita. Jadi kalau itu kita lakukan, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa dan selalu pasti akan diingat oleh anak-anak. Kemudian kita pernah diajari seperti itu oleh orang tua kita, masa kepada generasi berikutnya kita tidak akan melakukan hal yang sama. Misalnya begitu ya. Ini yang harus kita jaga. Bi ayam tasila awamirahum. Jadi kalau keluarga besar ini punya norma-norma, ya malulah kalau kemudian keluarga bani siapa begitu mau melakukan sesuatu yang keluar dari pakemnya keluarga besar ini kan kayaknya nggak pantas gitu ya. Sehingga jaga nama baik marga atau keluarga besar, marwah keluarga besar kan itu ya. Sehingga kita kalau mau berbuat sesuatu pasti mikir-mikir. Wah, awakmu nakal
dulure sing ora melok katut-katut kego. Misalnya kan begitu ya. Jadi itulah kelebihan kalau kemudian kita ini membangun kekerabatan yang bagus dengan sesama saudara kita. Wa yazuruhum waqtan ba'da waqtin. Jadi itu tadi Pak Naru, bagaimana kita saling berkunjung dalam satu kesempatan yang lain. Jadi nanti misalnya kita satu kesempatan mengutus anak-anak kita untuk pergi ke rumahnya Pak Puhnya. Nah, suatu saat kita juga mengharap Pak Puhnya mungkin juga akan mengirim putra-putranya main ke rumah adik-adiknya, kan gitu ya. Saling berkunjung, iya, tidak saling hanya harus ada keperluan saja. Iya, nggih. Liburan atau Iya. bagaimana, hanya sekedar bertemu, Iya. hanya sekedar istilahnya say hello. Iya. Itu sudah menumbuhkan chemistry itu Iya, tadi ya, iya. gitu. Tapi kadang-kadang begini, nitip ikan itu kalau pas lagi orang nasi jogo kan itu ya. Bude ini titip ponakannya lagi pas nggak ada yang dititipi. Orang-orang sekarang kan mikirnya begitu. Ya jangan begitulah. Mungkin kita berharap bahwa menitipkan anak ini bukan karena memang sedang ada kesulitan, tetapi mari kita bangun kesadaran bahwa saling mengunjungi sesama kerabat itu memang ya harus kita lakukan. Mungkin begitu. momentum Ramadan ini pas ya untuk kita bukber bersama dengan keluarga satu dengan keluarga yang lain, atau mungkin di luar bulan Ramadan kita mengadakan seperti arisan itu Pak. Iya. Arisan keluarga itu ya. Ya biasanya saya di keluarga besar itu di malam-malam ganjil ya. Biasanya kita ketemu bersama-sama untuk misalnya berbuka bersama, kemudian dilanjut dengan taraweh ya, taraweh bersama-sama, dan bahkan juga menziarahi makam orang tua yang sudah tidak ada itu, ke makamnya leluhur. Ini penting Mas. Jadi momentum Ramadan ini memang kalau kita manfaatkan untuk buka bersama, kemudian tarawih bersama, wah pasti ini akan selalu diingat oleh anak-anak walaupun tidak setiap hari ya, tetapi mungkin di malam-malam ganjil di akhir bulan suci Ramadan ada buka bersama. Kemudian setelah itu kita tarawih bersama-sama. Besok paginya kita mungkin berziarah ke makamnya leluhur ya. Kalau yang arisan disampaikan tadi Pak, itu malah yang mikir orang tuanya. Pas oleh corona kan. Iya. Ya itu salah satu contoh saja. Nggih. Bagus juga arisan itu. Iya. Istilahnya. Lah ini tadi pertanyaannya Pak Naru dijelaskan di sini, wa yazuruhum waqtan ba'da waqtin. Jadi bagaimana kita ini berkunjung dalam satu kesempatan pada kesempatan yang lain, khususan fil a'yadi, khususnya pada saat hari lebaran. Nah, kan itu ya. Aumaridu ahadukum, atau pas kita ini sedang mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, kan gitu ya. Kenapa? Karena kalau saudara kita ada yang sedang sakit, kemudian kita kunjungi itu kan bersyukur, alhamdulillah ternyata saudara saya kok perhatian, kan gitu ya. Itu sebagai contoh kalau kita ini dengan keluarga besar itu bagus ya. Jadi memang ini yang harus kita jaga gitu. Awulidalahu mauludun, biasanya kalau nggak pas hari lebaran atau mengunjungi saudara kita yang sedang sakit atau pas lahiran kan gitu. Kemarin Kang Rahmat waktu lahiran dikunjungi saudaranya atau tidak Kang Rahmat? Alhamdulillah ya. Oh iya datang semua. Tapi ya. yang lahiran istrinya bukan Mas. Iya ini. Nah, jadi begitu ya. Au qadima min safarin, atau baru saja dari mau bepergian atau pulang dari bepergian ya. Biasanya mau berangkat umroh atau mau berangkat kemana kan gitu ya. Iya. Bancaan. Iya. Bancaan mesti Iya. Wa ayyafraha idza farihum. Jadi kita ini kalau saudara kita sedang mendapatkan kebahagiaan, kita juga ikut senang gitu ya, atau sebaliknya saudara kita sedang mendapatkan kebahagiaan, kita ikut senang juga gitu ya. Itu dan juga sebaliknya ya. Iya. Sebenarnya, kerabat kita mendapatkan musibah, kita juga harus prihatin. Iya, ini diteruskan di sini nih Pak Naro. Lagi. Iya, wayah zana idza hazinu wala yusi al adab ila hadim minhum. Jadi kalau pas saudara kita lagi sedih itu, ya kita juga mungkin ada empati ya. Misalnya saudara kita sedang dapat musibah, kecelakaan di jalan. Wah, ya alhamdulillah ya masih diberikan keselamatan. Kalau melihat rusaknya kendaraan yang kita naik ini kan mestinya kan parah ya, alhamdulillah kok
Biasanya orang kita ini kan selalu yang yang disampaikan kan itu bersyukurnya. Alhamdulillah kok cek diwai turan nyowo kan itu ya. Iya. Si untung kok awake dhewe iya. Untung iya. Alhamdulillah kok masih di sisa itu. Li'anna dzalika yughdibullah. Jadi misalnya kalau kita ini tidak berempati ya, melihat teman-temannya atau saudara-saudaranya sedang mendapat musibah, kemudian kita ini kok nggak merasa bersimpati gitu ya, kan akhirnya menyebabkan Allah ini kurang ridho, kira-kira seperti itu ya. Kenapa ada temannya yang sedang mendapat musibah, kalau kita bisa mensupport bagaimana agar saudara kita ini memiliki perasaan yang kuat, itu kan penting gitu ya. Jadi waktu sakit, alah nggih mugi-mugi nggak sehat misalnya begitu ya. Tapi kalau sebaliknya terus biasanya rada megel nih terus sudah tak pecicilan. Nah, ini yang nggak pas itu kan seperti itu. Kalau kemudian Allah itu marah, maka kemudian kedua orang kita juga ikut marah, kerabat-kerabat kita juga ikut marah. Ini yang barangkali tidak kita harapkan begitu ya. Yuhibbul waladul aqil aidan au aulada aqaribi. Jadi anak yang pinter itu tidak hanya saja mencintai kerabatnya, tetapi juga mencintai anak-anak keluarga besarnya. Tadi sudah kita sampaikan ya, fayal'aba ma'hum. Mereka bagaimana kita ciptakan satu kesempatan untuk main bersama-sama. Biasanya kalau orang hidup modern ini outbound outbound atau pergi kemana bersama-sama gitu ya, healing. Cari pandangan yang sejuk, kira-kira seperti itu ya. Wa yasalu anhum idza lam yarahum. Ya, kalau kemudian kita terbiasa bertemu bersama-sama, kalau ada sebagian dari saudara kita yang tidak pernah kelihatan, itu kan kemudian kita bertanya, sombong menang kayak ning dibiasane kok teko ora teko, kan gitu ya. Ada perhatian lah kira-kira seperti itu. Wala yastarihu fi waqtin nuzha. Jadi tidak akan pergi ke tempat yang menyenangkan, ya plesir lah gitu ya, kalau kemudian mereka sedang tidak longgar gitu ya. Jadi memang sekali waktu penting dalam keluarga besar. Tadi ada healing Mbak ya, ada outbound bersama-sama. Memang iya momentum yang semacam itu, walaupun mungkin setahun hanya sekali atau 2 kali, itu memang kalau bisa dalam keluarga besar itu harus dilakukan dalam rangka membangun chemistry tadi itu ya. Kenapa? Karena kalau tidak pernah ketemu itu juga akan susah untuk bisa mewujudkan situasi ini. Oleh karena itu mari kita berdoa mudah-mudahan keluarga besar kita oleh Allah diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa bersama-sama untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'alim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasridil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadari wa miqdarihil nadim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna auladan sholihin abraran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih pemirsa Gus Gaul. Kita akan lanjutkan episode selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Kami dari kru Gus Gaul ngaji pasan pada kali ini kita selesai. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.